kita bertemu di Mading Bimbingan dan Konseling bulan September minggu ketiga dan 4. Masih dengan tema yang sama seperti Mading minggu lalu, yaitu rendah hati. Jika minggu lalu membahas mengenai mudah tersenyum dan memberi salam, minggu ini kita mau membahas mengenai bertutur kata sopan. Sebelumnya, Miss mau membahas apa itu sopan santun. Sopan santun adalah suatu aturan atau tata cara yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu adat budaya di masyarakat yang bisa bermanfaat dalam pergaulan antar sesama manusia, sehingga terjalin suatu hubungan yang akrab, saling pengertian, serta saling menghormati. Nah, kali ini Miss mau mengenalkan kepada kalian mengenai beberapa kata yang dapat kalian gunakan sehari-hari berkaitan dengan sopan santun, yaitu yang pertama, tolong, terima kasih, permisi, silakan, dan maaf. Kata-kata ini perlu kita gunakan karena dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai dan dibutuhkan sebagai salah satu cara menjalin interaksi dengan orang lain, memicu orang lain untuk berbuat baik lagi, dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan yang terakhir dapat meredam amarah dan juga egois. Berikut, Miss akan memberikan contoh kata-kata positif yang dapat kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, tolong ambilkan sepatu itu ya kak. Permisi kak, adik mau lewat. Silahkan kalau kamu mau pinjam sepeda ini duluan. Maaf ya, saya tidak bisa datang karena saya harus pergi bersama keluarga. Dan terima kasih Bu karena telah membantu saya mengerjakan PR. Setelah mengenali kata-kata tadi, sekarang Miss mau ajak kalian berkenalan dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham dikenal sebagai Bapak segala bangsa. Ia dijadikan teladan atas kepercayaan dan kepatuhan yang luar biasa kepada Tuhan. Ia juga rela memberikan anaknya Ishak sebagai korban bakaran bagi Allah. Sikap sopan Bapak Abraham dapat kita lihat melalui Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak Abraham bersikap sangat sopan kepada tamu-tamunya yang adalah malaikat Tuhan. Dan Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18, sikap sopan Bapak Abraham kepada keponakannya Lot. Luar biasa ya kesopanan teladan dari Bapak Abraham. Ada juga nih ayat yang mengajarkan kita mengenai kasih dan kesopanan, terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan 5. Setelah mendengar keteladanan dari Bapak Abraham, sekarang Miss mau ajak kalian mengetahui mengenai etika pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau aturan yang digunakan untuk membina hubungan yang baik dalam pertemanan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika pergaulan. Yang pertama, menyapa saat bertemu orang yang dikenal. Yang kedua, berikan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja. Dan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika pergaulan. Di antaranya ialah mampu menjaga perasaan orang lain, rendah hati dan tidak ingin menang sendiri, menghormati yang lebih tua, menghargai teman sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Berikut Miss berikan tips untuk membina hubungan yang baik dengan teman. Yang pertama, saling menghormati, menghargai, dan mengasihi, menerima teman apa adanya, mau menjadi pendengar yang baik, saling menolong dan percaya, dan setia dalam suka dan duka. Pada kolom peristiwa, ada Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada tanggal 9 September. Hari Olahraga Nasional ditetapkan Presiden kedua Bapak Soeharto pada 9 September 1983. Hari Olahraga Nasional diadakan untuk mengenang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama. Jadi, sudahkah kalian berolahraga hari ini? Kalau belum, banyak loh olahraga yang dapat kita lakukan walaupun di masa pandemi, diantaranya yaitu bersepeda, senam, lompat tali, ataupun berlari di sekitar rumah kalian. Selain peringatan Hari Olahraga Nasional, ada juga nih peringatan Hari Perdamaian Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan. Yuk kita semua juga bisa menjadi anak-anak yang dapat membawa damai bagi orang di sekitar kita, salah satunya dengan bertutur kata sopan. Terima kasih sudah menyaksikan Mading BK bulan September minggu ketiga dan 4, dan sampai jumpa di Mading BK bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati.